Coba bayangin gini, lo lagi nongkrong santai, minum kopi, scroll TikTok, lalu tiba-tiba muncul dua sosok yang literally membentuk cara lo mikir selama hidup, meskipun lo nggak pernah follow mereka. Yup, Plato dan Aristoteles. Dua titan intelektual yang kalau hidup sekarang mungkin udah jadi top influencer di YouTube filsafat atau minimal trending karena debatnya yang lebih panas dari kolom komentar bola. Masalahnya, mereka berdua ini kayak dua sahabat yang cocok tapi nggak cocok. Plato bilang dunia ini cuman fotokopi buram dari realitas sejati, sementara Aristoteles jawab, "Bang, turun dikit ke bumi dong, data itu penting. Ribut? Pasti. Bermanfaat? Banget. Karena dari pertarungan intelektual mereka lah seluruh fondasi ilmu, moral, dan cara manusia memahami dunia ikut terbentuk." Dan lo tahu yang paling gila? Kita semua, secara nggak sadar, hidup di semesta yang dibangun dari adu argumen dua orang ini. Bayangin lo mundur ke sekitar abad keempat sebelum Masehi. Nggak ada internet, nggak ada podcast filsafat, dan nggak ada video YouTube yang ngejelasin teori konspirasi dunia ide. Yang ada cuma kota bernama Athena, pusat peradaban yang waktu itu basically jadi New York-nya dunia kuno. Orang-orangnya hobi debat, hobi nanya hal-hal aneh, kayak apa itu kebenaran, dari mana moral datang, dan kenapa hidup gua kayaknya nggak jelas arahnya? Intinya, Athena itu tempat di mana overthinking dianggap prestasi. Di tengah suasana intelektual yang super dinamis itu, muncullah dua tokoh yang nantinya bikin dunia pusing sekaligus tercerahkan selama ribuan tahun, Plato dan Aristoteles. Dua orang yang, kalau kita mau jujur, bisa dibilang kayak rivalitas legendaris di dunia pemikiran. Kalau Marvel punya Iron Man versus Captain America, dunia filsafat punya Plato versus Aristoteles. Bedanya, mereka berdua nggak pakai kostum ketat, tapi serangan argumen mereka lebih tajam daripada vibranium. Tapi sebelum mereka menjadi lawan intelektual, suasana Yunani saat itu memang lagi panas-panasnya secara filosofis. Banyak pemikir dari berbagai aliran, kaum sofis yang jago retorika, kaum rasionalis yang percaya dunia punya struktur logis, dan kaum skeptis yang hobinya mempertanyakan segala sesuatu, termasuk mempertanyakan kenapa manusia punya hobi mempertanyakan. Dari percampuran itu, lahirlah ekosistem pemikiran yang benar-benar matang. Plato muncul duluan. Murid kesayangan Socrates ini membawa gaya berpikir yang super megah. Buat Plato, dunia ini bukanlah realitas final. Dunia hanyalah bayangan dari suatu kebenaran yang lebih tinggi. Dunia ide, tempat segala konsep sempurna berada. Lo pikir kursi yang lo dudukin sekarang itu kursi? Menurut Plato, itu cuma representasi tidak sempurna dari kursi ideal. Begitu pula dengan keadilan, kebaikan, kecantikan, semuanya punya versi sempurna di suatu ranah metafisik yang tidak bisa disentuh panca indera. Pasti seru kalau Plato punya Instagram. Dia pasti bakal ngepost quotes dalam realitas bukan apa yang kau lihat, tapi apa yang kau pahami. Estetik banget. Lalu datanglah Aristoteles, muridnya sendiri, dan disinilah mulai seru. Aristoteles itu tipe orang yang kalau dikasih teori abstrak, dia langsung nanya, "Data mana, Bang?" Dia lebih percaya kalau kebenaran harus lahir dari observasi, pengalaman, dan analisis konkret. Kalau Plato bilang, keadilan ideal itu begini, Aristoteles bakal jawab, ideal boleh, tapi di lapangan enggak, gitu konsepnya. Mirip anak magang yang ngasih realitas pahit ke atasan visioner. Jadi, kenapa dialog, atau lebih tepatnya kontradialog, mereka dianggap pertarungan intelektual terbesar sepanjang sejarah manusia? Karena ini bukan cuma adu teori. Ini pertarungan tentang cara manusia memahami kenyataan, tentang apa itu kebenaran, tentang bagaimana kita harus hidup, tentang dasar moral, logika, ilmu pengetahuan, politik, kebahagiaan, sampai struktur alam semesta. Dan setiap jawaban yang mereka berikan mengarah ke arah yang berlawanan. Plato membangun pondasi idealisme. Dunia harus dipahami lewat konsep, ide, dan struktur universal. Aristoteles membangun fondasi realisme. Dunia harus dipahami lewat fakta, pengalaman, dan observasi. Dan the crazy part,
dua gaya berpikir ini masih terus bertarung sampai sekarang. Di politik, di ilmu pengetahuan, dalam debat moral, bahkan dalam obrolan nongkrong lo sama temen-temen. Plato dan Aristoteles bukan cuma dua orang. Mereka adalah dua mode berpikir yang tinggal di kepala kita semua, dan bab ini membuka arena di mana pertarungan epik itu dimulai. Sebuah duel intelektual yang secara harfiah membentuk peradaban manusia. Kalau di bab sebelumnya kita udah lihat arenanya, sekarang kita masuk ke dalam kepala salah satu tokoh paling mind-blowing dalam sejarah, Plato. Dan percaya atau enggak, cara lo mikir soal moral, keadilan, atau bahkan hidup yang ideal, itu banyak dipengaruhi orang ini. Meski lo nggak pernah subscribe ke dia, Plato itu tipe manusia yang kayaknya nggak pernah puas sama jawaban dangkal. Buat dia, realitas sehari-hari itu cuma permukaan. Kayak lo lihat highlight Instagram orang, ya kelihatan nyata, tapi bukan seluruh cerita. Menurut Plato, dunia fisik itu cuma fotokopi murahan dari sesuatu yang jauh lebih murni. Dunia form atau dunia ide. Nah, konsep ini rada filosofis banget, tapi gampangnya begini. Semua benda di dunia ini, kursi, pohon, manusia, keadilan, keberanian, punya versi sempurna yang tidak berubah di suatu ranah metafisik. Kita cuma ngelihat versi KW-nya. Kalau kursi dunia nyata gampang rusak, kursi di dunia form itu abadi. Bentuk kursi yang paling kursi dari semua kursi. Sederhana, nggak canggih, banget. Plato percaya bahwa kebenaran tertinggi bukan ada di dunia yang bisa disentuh, tapi di dunia konsep yang hanya bisa dicapai lewat akal, bukan indera. Makanya Plato agak anti dengan kesimpulan yang lahir dari pengalaman semata. Alasannya simpel, pengalaman bisa menipu, mata bisa salah lihat, kuping bisa salah dengar, perasaan bisa bias, tapi akal, kalau dipakai benar, katanya, bisa membawa kita ke kebenaran ideal. Ambisi Plato ini sebenarnya lahir dari satu obsesi besar, mencari realitas di balik realitas. Kenapa sih dunia ini berubah-ubah terus? Kenapa moralitas bisa beda di tiap tempat? Kenapa sesuatu dianggap baik? Jawaban Plato adalah, karena kita hidup di dunia bayangan, kebenaran sejati ada di tempat lain. Lalu masuklah konsep jiwa. Buat Plato, jiwa manusia itu kayak penumpang sementara di tubuh. Jiwa berasal dari dunia form, tempat ia mengenal kebenaran sempurna. Begitu lahir ke dunia, jiwa lupa semuanya, kayak kena amnesia kosmik. Maka tugas kita di dunia ini adalah mengingat kembali kebenaran itu lewat filsafat, introspeksi, dan akal yang jernih. Dalam istilah Plato, belajar adalah proses mengingat. Makanya Plato sangat percaya bahwa jiwa itu lebih tinggi dari tubuh. Tubuh cuma kendaraan, jiwa adalah identitas sejati. Kalau hidup sekarang, mungkin Plato bakal bilang, self-improvement itu bukan tentang glow up fisik, tapi glow up metafisik. Lumayan relevan ya. Yang bikin Plato menarik itu bukan cuma teorinya, tapi ambisinya. Ia ingin menembus batas dunia fisik dan menyentuh inti realitas. Ia ingin manusia belajar melihat yang tak terlihat. Dan jujur, ada sedikit vibes main quest RPG di sini, kayak kita harus naik level sampai akhirnya ngerti rahasia dunia. Dengan teori dunia form, Plato berusaha menjawab keresahan terdalam manusia. Apa itu kebenaran? Apa itu kesempurnaan? Dan apakah realitas yang kita lihat ini sungguh nyata? Buat Plato, dunia ini terlalu penuh ilusi, dan tugas filsafat adalah membebaskan manusia dari kebutaan. Mirip dialog ikonik di film Matrix, tapi versi 2400 tahun lebih tua. Dan disinilah konflik besar dimulai. Karena seorang murid bernama Aristoteles nanti bakal bilang, "Guru, konsep lo keren, tapi bukti mana?" Tapi sebelum masuk ke pertarungan itu, Plato terlebih dahulu membangun pondasi pemikiran yang sampai hari ini masih memengaruhi moralitas, agama, politik, seni, dan cara manusia memahami dirinya sendiri. Plato bukan hanya seorang pemikir, dia adalah arsitek dunia abstrak yang selalu kita rujuk saat mencari sesuatu yang ideal. Bab ini menegaskan satu hal. Plato adalah visioner, orang yang memandang dunia dan berkata, ini belum cukup. Dan dari keberaniannya mencari realitas di balik realitas,
Lahirlah salah satu teori filosofis paling monumental sepanjang sejarah. Setelah kita masuk ke dunia megahnya Plato yang penuh idealisme dan konsep abstrak, sekarang saatnya turun ke bumi. Karena disinilah Aristoteles nunggu. Kalau Plato itu visioner langit, Aristoteles adalah petualang darat yang bilang, "Bro, teori boleh tinggi, tapi coba lihat realitanya dulu." Aristoteles itu murid yang beda. Bayangin lo punya guru yang ngomong tentang realitas sempurna di alam metafisik. Sementara lo, sebagai murid, malah mondar-mandir di halaman akademi sambil ngamatin tanaman, hewan, dan mungkin sekalian ngitung berapa jenis serangga yang lewat kesan pertama. Nerd banget. Tapi nerd yang satu ini, pada akhirnya, membangun dasar dari seluruh sains modern. Buat Aristoteles, pengetahuan sejati harus dimulai dari observasi, bukan dari imajinasi atau konsep ideal. Dia percaya bahwa dunia nyata bukan ilusi. Justru dunia nyata adalah data mentah tempat kebenaran bisa digali. Mau tahu apa itu kuda? Ya amati kudanya. Mau tahu apa itu manusia baik? Lihat perilaku manusia nyata dalam kehidupan nyata. Simple? Iya. Radikal pada masanya? Banget. Plato bilang, lihatlah dunia ide. Aristoteles jawab, mending lihat dunia nyata yang bisa disentuh. Kayak debat dua influencer beda niche. Satu spiritual, satu sains. Nah, dari prinsip itu, Aristoteles menciptakan sesuatu yang bakal jadi fondasi peradaban, logika formal. Logika ini adalah cara untuk memastikan pikiran manusia mengikuti pola yang valid. Kalau A benar dan A menyiratkan B, maka B harus benar. Ini bukan cuma teori. Ini blueprint berpikir rasional. Dan lo mungkin gak sadar, tapi setiap kali lo ngecek apakah argumen ini masuk akal, lo lagi pakai logika Aristoteles. Yang bikin Aristoteles keren adalah dia bukan cuma ngomong teori, dia kerja lapangan. Beneran, Aristoteles ngumpulin data tentang hewan, tumbuhan, anatomi, gerak benda, politik kota, sampai kebiasaan manusia. Bahkan banyak ilmuwan bilang, Aristoteles adalah salah satu peneliti empiris pertama dalam sejarah. Cowok ini basically adalah content creator ilmu pengetahuan pertama di dunia. Dan semua itu dilakukan untuk melawan abstraksi gurunya. Plato bilang hakikat sesuatu itu harus dicari di dunia ide. Aristoteles bilang hakikat itu nempel pada benda itu sendiri. Kursi ideal tidak ada di alam metafisik. Yang ada adalah kursi nyata dengan bentuk, fungsi, dan tujuan tertentu. Benda itu sendiri sudah punya esensi yang bisa dipahami, perbedaan mereka kayak dua cara pandang hidup. Plato cari makna di balik realitas. Aristoteles, makna itu ada dalam realitas. Buat Aristoteles, kebenaran bukan sesuatu yang harus dicari di langit. Kebenaran ada di depan mata, tinggal kita amati dengan teliti. Makanya dia percaya semua ilmu harus berangkat dari pengalaman, empiri. Dari pengalaman itu baru naik ke konsep dan generalisasi ini, proses yang nanti menjadi dasar metode ilmiah. Dan jujur, Aristoteles tuh seperti suara realistis dalam hidup kita. Yang bilang, visi boleh, tapi implementasi lebih penting. Tanpa dia, filsafat bakal melayang terlalu tinggi di awang-awang. Yang paling menarik, dia nggak membenci Plato. Dia tetap hormat, cuma beda arah. Aristoteles itu kayak murid yang bilang, "Oke guru, konsep Anda megah. Tapi saya harus bikin versi yang bisa dipakai manusia di dunia nyata." Dan dari keberanian, dialah kita akhirnya punya ilmu biologi, fisika awal, teori politik, retorika, etika praktis, logika, sampai konsep tujuan dalam kehidupan Aristoteles menyelamatkan filsafat dari terlalu melayang. Dia membawa akal manusia kembali menjejak tanah, dan disitulah pertarungan intelektual sebenarnya dimulai. Abstraksi melawan observasi, idealisme melawan realisme. Dan yang lebih menarik lagi, dunia modern ternyata diam-diam memihak Aristoteles. Tapi, itu cerita bab berikutnya. Setelah mengenal Plato yang suka mikir di level meta banget, dan Aristoteles yang lebih suka ngopi sambil ngamatin semut jalan, sekarang kita masuk ke inti duel mereka. Apa itu kebenaran? Dan disinilah pertarungan intelektual mereka jadi epik. Bukan cuma beda pendapat, tapi beda cara memandang kenyataan.
Buat Plato, kebenaran itu abstrak, permanen, universal, dan berada di luar dunia fisik dunia nyata. Menurut dia terlalu fluktuatif, terlalu berubah-ubah, terlalu rawan ilusi. Hari ini lo lihat langit biru, besok mendung. Hari ini manusia bilang adil itu begini, besok berubah lagi. Nah, ketidakstabilan inilah yang bikin Plato nggak percaya bahwa kebenaran bisa ditemukan lewat pengalaman sehari-hari. Ibarat lo nyari definisi cinta sejati dari hubungan teman lo yang baru pacaran seminggu, ya jelas nggak stabil. Plato maunya kebenaran yang nggak berubah meskipun dunia jungkir balik. Makanya dia percaya pada form, ide, konsep universal yang tetap, yang lebih nyata daripada benda fisik. Bagi Plato, kebenaran sejati bukan yang bisa dilihat mata, tapi yang dipikirkan oleh akal. Melihat itu bukan lewat mata, tapi lewat kontemplasi rasional. Visualnya, kayak lo buka tabungan ideal di pikiran lo sambil mikir, inilah wujud cinta, keadilan, dan keberanian versi premium. Lalu di sudut lain arena, Aristoteles masuk sambil bawa clipboard. Buat Aristoteles, kebenaran itu harus dibuktikan lewat pengalaman nyata. Kalau sesuatu benar, maka keberadaannya harus bisa diobservasi, dianalisis, dan diberi penjelasan yang konsisten. Kebenaran tidak bersembunyi di alam metafisik. Kebenaran itu muncul dari benda-benda dunia nyata yang punya karakteristik, fungsi, dan tujuannya masing-masing. Sederhananya, kalau mau tahu apa itu keadilan, jangan terbang terlalu tinggi. Lihat saja bagaimana masyarakat hidup, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana konflik diselesaikan. Dari situ, baru lo bisa tarik konsep universal. Kalau Plato bilang, pengalaman itu menipu. Aristoteles jawab, justru tanpa pengalaman, lo nggak punya apa-apa. Perselisihan mereka ini bukan cuma debat biasa. Ini adalah perbedaan epistemologis paling fundamental dalam sejarah dua kubu pun akhirnya muncul. Kubu Plato, idealisme. Kepercayaan bahwa kebenaran harus dicari melalui akal, bukan indera. Kebenaran ideal lebih superior daripada realitas fisik kubu Aristoteles, realisme. Kepercayaan bahwa kebenaran harus ditemukan lewat dunia nyata. Data, pengalaman, observasi, itu sumber pengetahuan paling valid. Dan lucunya, sampai hari ini dua cara pandang itu masih hidup dalam diri kita. Ketika lo bilang, gue punya prinsip, itu suara Plato. Ketika lo bilang, tapi faktanya nggak begitu, itu suara Aristoteles. Perselisihan konsep ini terasa di semua aspek kehidupan manusia. Dalam sains, Aristoteles menang telak karena metode ilmiah lahir dari pandangannya. Dalam moral dan agama, Plato sering menang karena idealisme lebih sesuai dengan nilai-nilai universal. Dalam politik, dunia modern masih tarik ulur antara negara ideal ala Plato dan politik praktis ala Aristoteles. Dalam seni, seniman idealis sering bernapas dengan gaya Plato, sementara seniman realistis mengangkat kehidupan nyata seperti Aristoteles. Pertarungan mereka sebenarnya menjawab satu pertanyaan besar. Mana yang lebih penting, prinsip atau kenyataan, ide atau fakta, abstraksi atau observasi? Dan jujur, tidak ada jawaban final. Kebenaran memang butuh prinsip, tapi juga harus nyambung ke realitas. Keduanya kayak kopilot dalam pesawat pemikiran manusia. Plato pegang arah, Aristoteles pegang dashboard, dan indikator bab ini menegaskan bahwa pertarungan mereka tidak pernah selesai. Karena selama manusia masih mencoba memahami dunia, dua cara pandang ini akan selalu saling tarik-menarik. Dan justru dari ketegangan itu, pengetahuan manusia berkembang. Disinilah letak keindahan duel mereka. Dua pandangan, dua dunia, tapi satu tujuan besar, mencari kebenaran. Berbeda dengan bab-bab sebelumnya yang lebih banyak membahas panggung besar filsafat, bab ini mengajak kita menyelam ke dalam inti pertarungan dua fondasi etika klasik. Etika Plato yang berorientasi pada kesempurnaan universal, dan etika Aristoteles yang bertumbuh pada kebiasaan, tujuan manusia, serta konsep eudaimonia. Kalau Plato itu seperti orang yang bilang, ada standar moral ideal yang sempurna di luar sana. Tugas kita adalah naik level untuk mendekatinya. Maka Aristoteles lebih seperti sahabat yang berkata, tenang, hidup itu bukan soal kesempurnaan.
Yang penting kita membangun kebiasaan baik sampai jadi karakter. Plato memandang etika sebagai perjalanan naik menuju dunia idea, semacam template moral yang tidak berubah dan berlaku untuk semua manusia, kapanpun dan dimanapun. Kebaikan tertinggi baginya adalah bentuk sempurna yang tidak bisa disentuh oleh perubahan dan emosi. Jadi, kalau ada tindakan yang benar, itu karena ia mencerminkan bentuk ideal dari kebaikan hidup bermoral. Dalam pandangan Plato, adalah usaha terus-menerus untuk menjauh dari kekacauan dunia indrawi dan bergerak ke arah harmoni yang absolut. Makanya, etika Plato terkesan sangat ambisius, bahkan kadang perfeksionis. Ia menuntut manusia untuk melampaui dirinya sendiri, seolah harus selalu mengejar versi paling murni dari moralitas Aristoteles. Datang dengan pendekatan yang lebih membumi, lebih praktis, dan jauh lebih dekat dengan ritme hidup sehari-hari. Menurutnya, etika tidak bisa berdiri di ruang hampa. Ia lahir dari tindakan konkret yang dilakukan berulang hingga menjadi kebiasaan. Aristoteles percaya bahwa menjadi manusia baik bukan soal mengejar kesempurnaan abstrak, tapi soal membentuk karakter lewat latihan, seperti otot yang berkembang karena digunakan terus-menerus. Dari sinilah muncul konsep eudaimonia, keadaan batin yang terpenuhi, stabil, dan penuh makna. Bukan sekadar bahagia sesaat, tapi kebahagiaan yang tumbuh dari hidup yang selaras dengan tujuan manusia. Kalau Plato menekankan standar universal, Aristoteles lebih fokus pada konteks. Yang baik bagi seseorang harus selaras dengan perannya, kapasitasnya, dan realitas hidupnya. Eudaimonia tidak bisa dicapai dengan teori saja. Ia lahir dari kebiasaan baik yang dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Etika Aristoteles itu seperti peta jalan pribadi. Setiap orang punya jalur, tapi semua bergerak menuju pemenuhan diri sebagai manusia rasional. Ketegangan antara keduanya menjadi menarik karena memperlihatkan dua cara manusia memahami moralitas. Antara mengejar bentuk ideal yang tak berubah dan merawat kebiasaan yang membentuk karakter Plato ingin kita menatap langit. Aristoteles ingin kita menapakkan kaki di tanah. Dan justru dari benturan dua pendekatan inilah lahir fondasi etika yang sampai sekarang masih relevan. Antara cita-cita besar dan praktik sehari-hari, antara teori yang agung dan tindakan kecil yang kita ulang terus, hingga membentuk diri kita yang sesungguhnya. Bab ini mengajak kita menengok duel klasik antara dua cara pandang politik yang sampai hari ini masih jadi perdebatan di ruang publik. Mimpi besar Plato tentang negara ideal dan pendekatan Aristoteles yang jauh lebih realistis, lebih bernapas, dan lebih cocok bersentuhan dengan manusia nyata. Bukan manusia hipotetis yang serba sempurna. Plato membayangkan negara sebagai orkestra sempurna yang dipimpin oleh filosofer king, sosok yang dianggap sudah tercerahkan dan mampu melihat kebenaran universal. Dalam pandangannya, politik itu bukan soal mencari kompromi, tapi soal menata masyarakat, sehingga setiap orang menempati posisi yang paling sesuai dengan kodratnya. Jika semua kelas, penguasa, prajurit, dan pekerja berjalan selaras, negara akan mencapai harmoni seperti simfoni yang tidak pernah fals. Tapi problemnya jelas. Negara versi Plato ini sangat elitis. Ia menuntut warga untuk menerima peran mereka tanpa banyak protes, seolah-olah struktur sosial itu sesuatu yang baku dan tidak bisa diganggu. Di dunia modern yang penuh dinamika, mobilitas sosial, dan hak individu, gagasan ini terasa indah di atas kertas, tapi rapuh ketika bertemu realitas Aristoteles. Sebaliknya, lebih sadar bahwa politik adalah arena manusia biasa. Manusia yang punya kepentingan, emosi, ambisi, bahkan kekurangan. Ia tidak memimpikan negara yang steril dari konflik, justru mengakui bahwa konflik adalah bagian alami dari kehidupan bersama. Karena itu, ia memandang negara yang baik bukan yang sempurna, tapi yang stabil, dan memungkinkan warganya mencapai kebaikan melalui keseimbangan Aristoteles, memperkenalkan gagasan politeia, sistem campuran yang menahan ekstrim kekuasaan, dan memberi ruang bagi partisipasi warga. Pendekatannya lebih fleksibel. Ia tidak mendikte satu model ideal, tapi memberi kriteria agar suatu sistem dapat berfungsi dengan baik sesuai kondisi konkret sebuah masyarakat.
Ketika ditanya mana yang lebih relevan untuk dunia modern, jawabannya tidak sesederhana memilih salah satu. Visi Plato tetap penting karena memberi kita idealisme. Mimpi bahwa politik seharusnya memperjuangkan keadilan yang lebih tinggi, bukan sekadar mengelola kekacauan. Namun, Aristoteles memberi kita alat yang benar-benar bisa dipakai hari ini. Pemahaman bahwa negara perlu menyesuaikan diri dengan karakter warganya, bahwa keseimbangan kekuasaan itu vital, dan bahwa politik adalah seni memadukan moralitas dengan kenyataan. Dunia modern dengan demokrasi yang dinamis dan masyarakat yang plural mungkin lebih akrab dengan perspektif Aristoteles, yang tidak memaksakan satu bentuk sosial yang absolut. Namun, tanpa sedikit sentuhan idealisme ala Plato, politik mudah merosot jadi sekadar permainan kepentingan. Jadi, pada akhirnya, mungkin yang kita butuhkan adalah dialog terus-menerus antara langit Plato dan tanah Aristoteles. Idealisme yang memberi arah dan realisme yang membuat langkah tetap mungkin. Bab 7 ini adalah titik di mana duel intelektual antara Plato dan Aristoteles merembes ke dunia modern. Bukan sebagai dua sosok berjenggot yang ngopi sambil debat, tapi sebagai dua framework besar yang diam-diam membentuk cara kita memikirkan sains, moralitas, sampai kehidupan batin. Dan lucunya, meski mereka sudah ribuan tahun tiada, efeknya masih lebih panjang daripada drama keluarga besar di grup WhatsApp. Mari mulai dari Aristoteles, si bapak logika, raja observasi, dan kalau hidup di zaman sekarang, mungkin bakal jadi orang yang bikin video How to Analyze Everything with Proper Reasoning. Warisan utamanya, logika formal, dialah yang pertama kali menyusun sistem silogisme. Cara berpikir yang membuat kita bisa menyusun argumen secara terstruktur. Tanpa Aristoteles, mungkin kelas critical thinking di kampus cuman isi motivasi ringan dan kata-kata mutiara. Dan bukan cuma logika, Aristoteles juga meletakkan fondasi sains modern. Ia percaya bahwa pengetahuan harus berangkat dari observasi, bukan dari imajinasi. Ia mengklasifikasikan hewan, memetakan sebab akibat, dan merumuskan konsep-konsep dasar yang kelak jadi inspirasi metode ilmiah. Intinya, kalau kamu pernah bilang, "Tunggu, mari kita cek datanya dulu." Selamat, kamu sedang memakai mode Aristoteles. Dialah alasan kenapa dunia modern percaya bahwa kebenaran harus bisa dibuktikan, diuji, dan direplikasi. Sekarang kita geser ke Plato, yang pengaruhnya mungkin lebih halus, tapi justru lebih dalam. Kalau Aristoteles membangun sains, Plato membangun dunia batin manusia. Idealisme Plato mengajarkan bahwa realitas sejati tidak selalu tampak di depan mata. Gagasannya tentang form memengaruhi perkembangan moralitas Barat. Bahwa ada kebaikan universal yang bisa dicapai, meskipun manusia sering tersesat dalam relativitas nilai psikologi modern, juga tidak luput dari pengaruhnya. Konsep dualisme bahwa manusia punya sisi rasional dan sisi emosional berakar dari pemetaan jiwa versi Plato. Bahkan tokoh-tokoh seperti Freud dan Jung banyak berutang pada cara Plato memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mengejar sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar rutinitas harian. Dalam hal spiritualitas, Plato bahkan lebih ganas lagi. Pemikiran tentang jiwa abadi, tentang perjalanan batin menuju pencerahan, sampai gagasan tentang realitas yang lebih tinggi, semua itu menjadi bahan bakar bagi banyak tradisi mistik, teologi, dan filsafat kontemporer. Jika Aristoteles memberi kita ilmu yang membuat pesawat terbang, Plato memberi kita nilai-nilai yang membuat hidup terasa lebih bermakna. Dunia modern pada akhirnya adalah panggung tempat dua raksasa ini bekerja diam-diam. Aristoteles di laboratorium, Plato di ruang batin manusia. Yang satu membentuk cara kita membuktikan hal-hal, yang satu membentuk cara kita memaknai hal-hal. Dua pendekatan yang berbeda, tapi sama pentingnya. Karena apa artinya kebenaran ilmiah kalau manusia tidak tahu tujuan moralnya? Dan apa gunanya nilai-nilai luhur jika kita tidak punya metode untuk memahami dunia dengan akurat? Jadi,
Meski duel mereka sudah berakhir 2400 tahun lalu, hasilnya masih mengalir di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan mungkin itu alasan kenapa pertarungan intelektual mereka dianggap salah satu yang terbesar sepanjang sejarah. Karena kita masih hidup di dalamnya. Bab 8 ini adalah momen ketika kita akhirnya sadar bahwa pertarungan intelektual terbesar antara Plato dan Aristoteles sebenarnya bukan cerita masa lalu, tapi drama panjang yang masih berjalan di dalam kepala kita setiap hari serius. Kita hidup dengan dua mode berpikir yang kadang harmonis, kadang bentrok, tapi selalu ada. Mode Plato dan mode Aristoteles. Dan keduanya sama-sama ngeyel, sama-sama merasa benar, sama-sama ngotot jadi kompas hidup manusia modern. Di satu sisi, kita semua punya Plato kecil di dalam diri, suara idealis yang bilang hidup itu harus punya makna, harus ada nilai universal, harus ada kebaikan sejati. Ini bagian diri kita yang bikin kita nanya hal-hal eksistensial pas lagi bengong di kamar. Apa tujuan hidup? Apa makna kebahagiaan? Apa yang benar-benar penting? Itulah warisan Plato, kebutuhan untuk melihat dunia bukan cuma sebagai tumpukan fakta, tapi sebagai perjalanan menuju sesuatu yang lebih tinggi. Ia menanamkan dalam diri kita kerinduan akan keadilan, kebenaran moral, dan kesempurnaan, yang bahkan teknologi paling canggih pun tidak bisa gantikan. Tapi di sisi lain, kita juga punya Aristoteles, internal, sisi yang lebih realistis, yang melihat hidup sebagai sesuatu yang butuh struktur, bukti, dan metode. Ini bagian diri kita yang bilang, oke, idealisme itu bagus, tapi mana datanya? Mana buktinya? Bagaimana cara kerjanya di dunia nyata? Inilah warisan Aristoteles. Kemampuan berpikir logis, analitis, empiris yang membuat kita bisa menilai dunia dengan disiplin intelektual. Kalau Plato memberi kita cita-cita, Aristoteles memberi kita cara mencapainya. Dan lucunya, manusia modern benar-benar berjalan dengan dua kaki ini. Sains modern sepenuhnya Aristotelian, berdiri di atas observasi, eksperimen, dan logika formal. Tapi moralitas, etika, visi hidup, dan spiritualitas kita tetap sangat platonik. Karena kita masih percaya bahwa ada nilai-nilai universal yang layak diperjuangkan. Bahkan ide tentang hak asasi manusia adalah platonisme yang diberi baju modern. Kenapa pertarungan ini tidak pernah berakhir? Karena keduanya merepresentasikan dua kebutuhan terdalam manusia. Kebutuhan akan makna dan kebutuhan akan kebenaran. Kita butuh idealisme agar hidup punya arah, tapi kita butuh realisme agar langkah kita tetap menjejak tanah. Jika kita terlalu platonik, kita melayang. Terlalu Aristotelian, kita kehilangan inspirasi. Jadi, pertarungan ini memang tidak pernah selesai. Karena ia bukan duel antara dua filsuf di masa lalu, tapi duel dalam diri setiap orang. Haruskah aku bermimpi lebih besar atau fokus pada langkah konkret? Haruskah aku mengejar kebenaran universal atau menerima kenyataan yang kompleks? Haruskah aku terbang atau berjalan? Jawabannya tentu saja dua-duanya. Karena menjadi manusia modern berarti menjadi makhluk yang selalu berada di antara langit Plato dan tanah Aristoteles. Dan justru di sanalah letak keindahan intelektual kita. Pertarungan ini tidak pernah berhenti dan mungkin tidak perlu berhenti. Sebab justru dari ketegangan itulah peradaban bergerak maju. Pertarungan intelektual Plato versus Aristoteles bukan cuma sejarah jadul, tapi duel cara berpikir yang masih hidup di kepala kita hari ini. Plato ngasih kita idealisme, moralitas, makna hidup, dan dorongan buat nyari kebenaran yang lebih tinggi. Sementara Aristoteles bikin kita waras dengan logika, observasi, dan pendekatan realistis yang jadi fondasi sains modern. Intinya, manusia modern hidup dari dua energi ini. Mimpi besar ala Plato dan langkah konkret ala Aristoteles. Kalau kamu suka bahasan kayak gini, yang menggabungkan storytelling santai, analisis mendalam, dan sedikit bumbu humor, jangan lupa mampir dan dukung channel ini. Kita bakal terus ngobrolin sejarah, filsafat, dan humaniora tanpa ribet tapi tetap berbobot. Kesimpulannya simple, pertarungan Plato-Aristoteles nggak pernah selesai, karena ia hidup di dalam diri kita, dan justru disitulah letak serunya jadi manusia.